Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang lebih mulia daripada tauhidullahi jalla wa ala. Tidak ada ilmu yang paling penting kecuali yaitu mentauhidkan Allah dan berilmu tentang hak Allah jalla wa ala. Tidak ada sesuatu yang lebih penting untuk kita pikirkan kecuali yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban seorang hamba untuk selalu merealisasikan tauhid sempurna mungkin dalam kehidupannya. Karena dengan tauhidlah kita bisa masuk ke dalam surga. Tanpa tauhid mustahil kita bisa masuk surga. Karena Allah menjamin surga bagi mereka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Allah memberikan surga bagi mereka yang wafat di atas la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia berilmu tentang la ilaha illallah dan apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah, maka ia pasti masuk ke dalam surga. Bahkan Allah haramkan atas api neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang tauhidnya sempurna, ia masuk surga tanpa hisab dan azab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayyal umam, fara'aitun nabi wa ma'hu rahtu, wan nabiyya ma'hu rajul wa rajulani, wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun. Idrufi ali sawadun azim, fadhanantu annahum ummati, fanadhartu fa idza sawadun azim. Faqila li hadhihi ummatuk wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala azab. Thumma nahada fadakhala manzilah wa khada an-nasu fi ulaika." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan kepadaku pada hari kiamat umat-umat. Aku mengira ada seorang nabi yang diikuti kaumnya. Ada lagi nabi yang diikuti oleh satu atau dua orang saja. Ada lagi nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Karena memang saudaraku, dakwah bukan untuk mencari pengikut, akan tetapi dakwah untuk menyampaikan risalah. Yang memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku kelompok yang besar. Aku mengira itu adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Maka dikatakan kepadaku, itu Musa dan kaumnya. Kemudian kata Rasulullah, diperlihatkan kepadaku kelompok lain yang besar. Dikatakan kepadaku, itu umatmu. Di dalam umatmu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian Rasulullah bangkit dan masuk ke dalam rumahnya. Dan para sahabat berbincang-bincang tentang siapa yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu sangatlah luar biasa. Kemudian di waktu pagi Rasulullah keluar dari rumahnya dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun
wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak pula berobat dengan cara kai, yaitu besi yang dipanaskan, tidak pula menganggap sial dengan burung atau sesuatu apapun yang lain. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan atas kesempurnaan tauhid, padahal minta diruqyah itu boleh apabila dibutuhkan. Akan tetapi ia tetap meninggalkannya karena khawatir tauhidnya tercoreng oleh minta diruqyah tersebut. Saking menunjukkan tawakalnya kepada Allah, ia yakin bahwa yang memberi manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada waktu itu ia menjadi seorang hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, imamut tauhid. Beliau adalah nabi yang sangat mentauhidkan Allah. Allah menyifati Nabi Ibrahim dengan kesempurnaan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Ibrahim adalah seorang suri tauladan yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah dengan penuh kehusyuan, dan ia senantiasa menyimpang dari kesyirikan dan tegar di atas tauhidullah, dan ia tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyifati Nabi Ibrahim dengan beberapa sifat. Yang pertama, beliau adalah qudwah, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Yang kedua, beliau adalah orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Yang ketiga, beliau hanif, orang yang mentauhidkan Allah, dan beliau tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kenalilah hak Allah ini, karena dengan hak Allah inilah yang menyebabkan seseorang selamat dari api neraka. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Yusahu birajulin yaumal qiyamati amama khalaik." Akan dipanggil nanti pada hari kiamat seorang laki-laki di seluruh hadapan manusia. Wa turadu lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Lalu ditampakkanlah kepadanya 99 catatan. Kullu sijillin maddal basar. Setiap catatannya sejauh mata memandang, yang isinya dosa. Kemudian Allah bertanya kepada hamba tersebut, "Alaka uzur? Apakah kamu memiliki alasan?" Kemudian hamba tersebut berkata, "Tidak ya Allah." Kemudian Allah berkata lagi kepada hamba tersebut, "Apakah malaikat yang telah mencatat amalmu telah menzalimi kamu?" Kemudian si hamba tersebut berkata, "Tidak ya Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sebuah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Kemudian hamba tersebut berkata, ya Rob, ma hadhil bitaqah binisbati tilka sijillah." Ya Allah, apa hebatnya kartu ini dibandingkan 99 catatan yang isinya dosa. Kemudian Allah berkata kepada hamba tersebut, "Innaka la tuzlam." Sesungguhnya engkau tidak dizalimi. Kemudian ditimbanglah, disimpanlah kartu la ilaha illallah ini dalam satu neraca, dan 99 dalam satu neraca yang lain. Ternyata lebih berat neraca la ilaha illallah. Rupanya ia tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun juga, sehingga tauhidnya menggugurkan seluruh dosanya. Oleh karena itu, dalam riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, tsumma lakitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi qurabihal magfirah." Wahai anak Adam, seandainya kamu menemuiku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, dan kamu menemuiku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku membawa ampunan sepenuh itu pula. Luar biasa wahai saudaraku. Kewajiban kita mentauhidkan Allah sampai kita meninggal dunia. Maka barang siapa yang meninggal di atas kesyirikan, maka haram dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Sungguhnya
Barang siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Ia kekal di dalam api neraka selama-lamanya abadal abidin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kenalilah hak Allah ini, karena dengan hak Allah inilah kita bisa masuk ke dalam surga. Tanpa hak Allah ini, yaitu mentauhidkan Allah, mustahil kita masuk ke dalam surga. Karena jangan merasa tauhid kita telah sempurna. Berapa banyak orang yang telah belajar tauhid, mempelajari kitab tauhid, tetapi dalam aplikasinya sangat kurang. Keikhlasannya sangat kurang sekali kepada Allah. Tawakalnya sangat kurang sekali kepada Allah. Sehingga ia masih mengharapkan pujian manusia dan ketenaran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, uzkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.